dicoba FIFA mungkin untuk tahun depan itu wacananya pergantian pemain bebas teman-teman, pergantian bebas. Jadi misalkan di bangku cadangan ada 6 atau 7 pemain cadangan, itu bisa dimasukkan semua, Nah, makanya kan kadang-kadang kan ada pemain cedera yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Tuas Ibrahim Channel. Oke teman-teman, hari ini saya ingin mengulas pada konten hari ini saya ingin mengulas wacana FIFA mengganti beberapa detail peraturan sepak bola. Jadi gini teman-teman, mungkin FIFA sebagai induk sepak bola dunia berusaha memberi terobosan baru tentang beberapa detail peraturan di pertandingan sepak bola. Ini baru wacana teman-teman, cuma mungkin dalam waktu dekat segera direalisasikan atau diuji cobakan. Oke, langsung saja teman-teman. Untuk wacana aturan yang pertama tentang sistem waktu teman-teman tentang sistem waktu. Kalau dulu ada 2 babak 45 menit kali 2 babak, jadi tetap total 90 menit waktu normal. Tapi untuk aturan yang terbaru ini, rencana FIFA ada 3 babak teman-teman. Jadi setiap babaknya 30 menit. Total juga waktu normal 90 menit. Sebenarnya sama aja, cuma lebih dirinci teman-teman lebih dikurangi setiap babaknya. Jadi untuk aturan yang pertama saya rasa saya setuju sebagai pecinta sepak bola. Saya rasa saya setuju karena apa? Karena mungkin FIFA juga memikirkan atau memberi waktu istirahat yang lebih banyak untuk pemain-pemain. Karena apa? Karena semakin banyaknya agenda di liga beberapa negara yang diikuti beberapa timnasnya masing-masing, itu akan semakin membuat lelah kinerja kesehatan, terutama untuk jantung teman-teman untuk jantung para pemain. Jadi kemarin juga di Euro ada tragedi serangan jantung kolaps, yaitu Christian Eriksen. Jadi mungkin juga sebagai pertimbangan hal tersebut untuk melakukan beberapa detail perubahan. Oke, untuk aturan yang pertama saya rasa saya setuju teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk aturan yang kedua. Oke teman-teman, untuk aturan yang kedua, kalau menurut saya aturan yang kedua ini unik teman-teman unik. Jadi unik kartu kuning teman-teman hubungannya dengan kartu kuning. Jadi misalkan di satu pertandingan ada tim yang mendapatkan kartu kuning pemainnya, itu dikeluarkan selama 5 menit teman-teman selama 5 menit dikeluarkan. Jadi sama saja di kartu merah tapi selama 5 menit. Nah, misalkan tim A melawan tim B, tim A salah satu pemainnya mendapatkan kartu kuning, jadi harus keluar selama 5 menit. Jadi selama 5 menit itu tim A 10 pemain melawan tim B 11 pemain. Jadi setelah 5 menit baru bisa masuk lagi. Itu teman-teman itu seperti apa teman-teman. Kalau saya pribadi kurang setuju teman-teman karena itu sedikit mengadopsi, kalau menurut pandangan saya, sedikit mengadopsi peraturan futsal teman-teman. Jadi sedikit mengadopsi peraturan futsal. Kalau saya pribadi, saya rasa kurang setuju untuk aturan yang kedua. Oke, kita lanjut teman-teman. Aturan ketiga lemparan ke dalam teman-teman Kalau dulu bola keluar, lemparan ke dalam pakai tangan. Kalau sekarang diganti tendangan ke dalam, jadi pakai kaki teman-teman Jadi bola keluar, bola out, diganti. Kalau dulu pakai tangan lemparan ke dalam, sekarang tendangan ke dalam. Itu aturan. Itu juga mirip dengan futsal teman-teman Saya rasa kalau menurut pandangan saya kurang setuju. Ini hanya pendapat teman-teman hanya pendapat. Jadi mungkin teman-teman juga punya pendapat yang lain, itu silahkan. Ini hanya kita sharing teman-teman. Jadi untuk aturan yang ketiga saya kurang setuju. Karena apa? Alasannya akan sangat akan sangat beresiko untuk
merubah wajah dari sepak bola itu sendiri. Saya rasa seperti itu teman-teman. Itu menurut pandangan saya. Jadi karakter sepak bola itu akan sedikit hilang, malah nanti kesannya ke futsal teman-teman. Itu menurut pandangan saya. Oke, untuk aturan selanjutnya keempat teman-teman ya, aturan keempat. Jadi untuk aturan keempat ini FIFA punya wacana terkait pergantian pemain teman-teman, pergantian pemain. Jadi kalau yang dulu yang sudah aturan yang baku yang sudah di sepak bola itu pergantian pemain maksimal 3 teman-teman ya, maksimal 3. Jadi pergantian pemain maksimal 3. Untuk aturan yang wacananya dicoba FIFA mungkin untuk tahun depan itu wacananya pergantian pemain bebas teman-teman, pergantian bebas. Jadi misalkan di bangku cadangan ada 6 atau 7 pemain cadangan, itu bisa dimasukkan semua, bisa dimasukkan semua. Makanya kan kadang-kadang kan ada pemain cedera yang kuota pergantian habis ya, kuota pergantian habis, ada pemain cedera. Jadi mungkin itu salah satu keputusan yang atau pertimbangan yang diambil FIFA untuk mempermudah tim atau pelatih melakukan pergantian pemain atau mengganti strategi. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau yang dulu itu pergantian pemain maksimal 3 pemain, tapi kalau untuk aturan yang baru itu bebas, jadi bisa diganti berapapun. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk aturan yang keempat ini saya setuju teman-teman. Karena apa? Karena akan semakin banyak pergantian pemain, itu akan semakin melatih atau semakin mendramatisir sebuah pertandingan teman-teman ya, sebuah pertandingan. Makanya kadang-kadang kan ada kejutan-kejutan di pertandingan, strategi-strategi kejutan di pertandingan. Jadi semakin mendramatisir atau semakin membuat sepak bola ini lebih ada dramanya teman-teman ya. Itu menurut pandangan saya setuju. Jadi semua pemain itu juga punya kesempatan untuk bermain. Jadi seperti itu teman-teman untuk aturan yang keempat. Oke, lanjut aturan yang kelima teman-teman ya. Aturan yang kelima. Sekarang kita lanjut ke aturan kelima yang wacananya FIFA lakukan di musim depan atau terdekat ya, diuji cobakan teman-teman ya. Jadi nanti hasilnya seperti apa, jadi kita lihat. Oke, untuk aturan yang kelima teman-teman, aturan yang kelima interupsi. Jadi interupsi pemain teman-teman ya, interupsi pemain. Untuk interupsi pemain, FIFA memberikan waktu untuk salah satu tim yang merasa dirugikan dengan keputusan wasit atau keputusan VAR. Jadi merasa dirugikan untuk menjadikan pertimbangan wasit tersebut ya, untuk menjadi pertimbangan wasit tersebut. Jadi salah satu tim atau dalam pertandingan itu diberikan waktu untuk interupsi ketika ada keputusan yang sangat merugikan tim tersebut. Jadi mungkin interupsi tersebut juga hasil dari koreksi kinerja VAR teman-teman ya, karena banyak aturan meskipun ada VAR itu banyak permainan atau aturan yang memang luput dari VAR tersebut. Jadi bench pemain atau tim bisa melakukan interupsi untuk melakukan atau pengecekan VAR, dicek ulang teman-teman ya, dicek ulang untuk keputusan wasit tersebut. Jadi bisa merubah keputusan wasit teman-teman, asal pada saat interupsi tersebut. Tapi setelah itu tetap mutlak keputusan wasit tidak bisa diganggu-gugat ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, dari 5 peraturan ini saya rasa saya dominan ke tidak setuju teman-teman ya. Saya rasa dominan ke tidak setuju itu menurut pandangan saya. Karena apa? Karena akan sangat merubah wajah sepak bola sendiri. Jadi passionnya, karakteristiknya sepak bola itu berubah. Nah, jadi lebih kesannya itu kita mengadopsi futsal teman-teman ya, mengadopsi futsal. Jadi kalau menurut pandangan saya ada beberapa yang saya setuju, ada beberapa yang tidak saya setuju, tapi lebih dominan ke tidak setuju. Jadi untuk contoh misal untuk tambahan waktu yang 30 menit 3 babak itu saya setuju. Terus untuk yang interupsi saya juga setuju. Terus untuk yang kartu saya kurang setuju. Terus untuk yang lemparan ke dalam, diganti tendangan ke dalam, saya juga kurang setuju. Oke, untuk yang
kartu kuning saya juga kurang setuju teman-teman ya, saya kurang setuju. Jadi ini hanya pandangan saya sebagai pecinta sepak bola Indonesia, pecinta sepak bola dunia juga, hanya sekedar sharing teman-teman ya, bukan bermaksud apa-apa, kita hanya berbagi ilmu untuk wacana yang rencananya FIFA lakukan dalam waktu dekat atau mungkin musim depan. Jadi itu teman-teman, mungkin teman-teman punya pandangan lain bisa teman-teman komen di kolom komentar atau bisa DM lewat IG saya @towes_32. Jadi kita bisa sharing bersama. Jadi itu teman-teman, 5 wacana atau 5 aturan yang rencananya FIFA lakukan perubahan detail di pertandingan sepak bola. Jadi semoga informasi ini bisa sedikit memberi wawasan kita semua, semoga bisa belajar bersama dalam arti mempelajari setiap detail perubahan yang rencananya FIFA lakukan di olahraga sepak bola. Jadi itu teman-teman. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya sudah menonton Towes Ibrahim Channel. Ikuti terus, jangan lupa like, komen, subscribe Towes Ibrahim Channel. Oke teman-teman, jangan lupa kembali ke jargonnya Towes Ibrahim Channel. Oke, teruslah berkarya, berusahalah untuk tidak berharap pada negara. Bisa juga teruslah bekerja, jangan berharap pada negara. Itu jargonnya Towes Ibrahim Channel. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Saya rasa cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.